Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan online kita. Amin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan setempat dan pendapat ahli. Oke, baik. Pemeriksaan setempat itu merupakan salah satu hal yang sangat erat kaitannya dengan hukum pembuktian, ya. Secara formal, walaupun secara formal pemeriksaan setempat ini tidak termasuk alat bukti dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pasal 164 HIR itu, ya. Akan tetapi terlepas dari hal tersebut tadi, pemeriksaan setempat ini berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ya, kejelasan tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa. Oke, untuk lebih jelasnya sebaiknya kita perlu mengetahui isi atau bunyi dari pasal 153 HIR yang menjadi dasar hukum dari peraturan pemeriksaan setempat ini, ya. Oke. Bunyinya diantaranya yang pertama, jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua di sini ketua pengadilannya boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu yang dapat menjadi keterangan bagi hakim. Kemudian yang kedua, ketua di sini tadi maksudnya bukan ketua pengadilan tapi ketua sidang, ketua hakim. Oke, kemudian yang kedua, panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya. Berita acara itu harus ditandatangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu. Oke, dari bunyi pasal yang tadi sudah saya sampaikan, ya, majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat. Artinya bahwa proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan itu bisa dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu di tempat letak objek barang berperkara, ya. Kemudian persidangan di tempat lain tadi itu bertujuan untuk melihat keadaan objek tertentu atau memeriksa objek itu di tempat barang itu diletakkan. Artinya misalkan rumah kan nggak mungkin dibawa-bawa gitu, ya. Terus kemudian yang melakukan persidangan di tempat itu bisa salah seorang atau dua orang majelis hakim yang bersangkutan dibantu oleh panitera, ya. Oke. Itu berarti bahwa pemeriksaan setempat berarti sidang pengadilan yang dilakukan itu di tempat objek barang perkara itu terletak. Artinya bukan di bawah pengadilan tapi orangnya yang ke tempat barang tersebut tuh, untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objeknya, ya. Nah, pemeriksaan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh salah seorang atau lebih hakim anggota majelis dibantu oleh seorang panitera yang akan bertindak membuat berita acara serta dihadiri pula oleh para pihak yang berperkara tentunya dan atau kuasa hukum mereka, ya. Lalu tujuannya apa kok harus ada pemeriksaan setempat gitu? Tujuannya itu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letaknya, luasnya dan batas objek barang berperkara. Misalkan tanah kan nggak mungkin tanahnya dikeruk terus dibawa ke pengadilan, jadi orangnya yang harus melihat lokasi tanahnya gitu, ya. Atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang yang disengketakan. Jika objek barang sengketa itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya, ya, seperti yang dijelaskan dalam SEMA nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat gitu, ya. Nah, kemudian kita perlu tahu juga bahwa pemeriksaan setempat atau di tempat itu bukan hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Kan tetapi menurut pasal 211 ayat 2 itu dapat juga diperintahkan terhadap benda bergerak, movable goods, ya. Tapi dengan syaratnya apa? Apabila barang tersebut
memang sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan di sidang pengadilan. Tuh ya. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat itu berpedoman pada ketentuan pasal 153 HIR. Di antaranya harus dihadiri oleh para pihak, kemudian juga datang ke tempat, tentunya harus datang ya, tadi datang ke tempat barang yang diletakkan, kemudian panitera membuat berita acara, lalu juga membuat akta pendapat. Nah, apa itu akta pendapat? Akta pendapat ini diatur dalam pasal 211 ayat 1. Ya, jadi selain panitera harus membuat berita acara sidang pemeriksaan setempat, hakim yang ditugaskan melaksanakannya ke tempat itu juga diharuskan membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Ya, jadi untuk membuat akta pendapat ini juga hakim itu harus meminta bantuan ahli, ya, jadi didampingi ahli agar akta pendapatnya itu menjadi konsisten dengan berita acara, karena akta pendapat ini juga memiliki berita acaranya tersendiri gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya mengenai pendapat ahli, ya. Pemeriksaan saksi ahli ini diatur dalam pasal 151 HIR. Ya, di dalam pasal tersebut tidak menyebutkan saksi. Baik, selanjutnya mari kita lihat apa sih pengertian dari ahli itu. Siapa yang disebut ahli, ya. Oke, kita lihat ya. Ahli di sini itu sebetulnya bisa diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Gitu ya. Jadi menurut hukum, seseorang itu baru dikatakan ahli apabila satu, memiliki pengetahuan khusus atau spesialisasi di bidang ilmu pengetahuan tertentu, sehingga orang itu benar-benar kompeten di bidang tersebut. Itu. Kemudian yang kedua, spesialisasinya itu bisa dalam bentuk skill karena hasil latihan, training, atau hasil pengalaman. Jadi betul-betul dia konsisten di bidang itu. Kemudian yang ketiga, sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimiliki oleh orang tersebut yang dikatakan ahli ini mampu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang lain atau orang biasa. Jadi dia betul-betul nah, dari pengertian yang tadi sudah saya sampaikan, ya, kita juga dapat melihat di situ kan, kita dapat tarik kesimpulan bahwa tidak sembarangan orang itu dapat diangkat sebagai ahli, ya, apalagi jika berkaitan dengan perkara-perkara yang sedang diperiksa. Jadi spesialisasinya harus sesuai dengan bidang yang disekatakan. Misalkan perkaranya berkaitan dengan perkapalan gitu ya. Nah, maka seseorang yang diangkat menjadi ahli ini tentunya harus sangat mendalami atau mengetahui spesialisasinya, tentunya harus di bidang perkapalan gitu ya. Oke, kemudian bagaimana sih cara pengangkatannya atau penunjukan saksi ahli ini? Kalau cara pengangkatan atau penunjukan saksi ahli ini diatur dalam pasal 154 ayat 1 HIR. Nah, jadi berdasarkan ketentuan tersebut, pengangkatan ahli itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dapat diangkat langsung oleh hakim secara ex officio. Ex officio di sini maksudnya bahwa hakim karena jabatannya itu mempunyai kewenangan untuk mencari seorang saksi ahli. Ya, tentunya penunjukan ini harus sesuai dengan spesialisasinya dia, sesuai dengan bidang yang dikuasai. Kemudian selain oleh hakim, penunjukan saksi ahli ini juga bisa dilakukan atas permintaan salah satu pihak. Ya, artinya
saksi, bukan hanya hakim yang berhak mengangkat saksi ahli gitu ya, tapi juga dapat diminta oleh salah satu pihak. Nah, tentu saja permintaan itu juga harus disetujui oleh hakim. Jika memang hakim menganggap itu perlu, maka baru dicari kemudian saksi ahlinya. Baik, selanjutnya mengenai alasan, kira-kira apa sih alasannya gitu loh, seseorang atau hakim itu boleh mengangkat saksi ahli. Mengenai alasan pokok pengangkatan saksi ahli di sini, menurut pasal 154 ayat 1 itu diantaranya ada 2 hal. Yang pertama, karena masih terdapat hal-hal yang belum jelas, karena hakim di sini perlu memperjelas gitu. Kemudian satu-satunya cara yang dianggap dapat memperjelas ya, hanya berdasarkan laporan atau keterangan ahli yang benar-benar kompeten memberikan opini atau pendapat mengenai kasus yang diperkarakan sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki tentunya itu. Oke, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa alasan yang mendasari pengangkatan ahli adalah karena perkara yang disengketakan ini berada di luar jangkauan pengetahuan dan pengalaman dari hakim atau pihak-pihak yang berperkara. Maka diperlukan informasi atau opini dari seseorang yang kompeten dan berpengalaman di bidang itu yang sedang disengketakan itu. Oke, kemudian bentuknya seperti apa? Bentuk penyampaian pendapat ahli ini, itu dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis ya, tentunya juga disampaikannya dalam persidangan. Lalu juga saksi ini sebelum menyampaikan pendapatnya harus disumpah gitu ya. Lalu kemudian pendapat ahli ini masuknya kemana sih gitu kan ya. Pendapat ahli ini merupakan salah satu fungsinya itu sebagai alat bukti atau penambah alat bukti. Tuh, ya. Oke, baik, demikian materi kita pada hari ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung WhatsApp ya. Boleh langsung ditanyakan ke grup WhatsApp ya. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di e-learning ya, diakses itu otomatis untuk absensi kalian.